Halo semua, perkenalkan saya Dian Sejahtera Sejuta. Saya sendiri sebagai host pada podcast kali ini. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang isu-isu sosial, khususnya yang berkaitan pada pertanian dan kehidupan masyarakat desa. Nah, pada podcast kali ini kita bakal membahas sesuatu yang cukup menarik, yaitu hubungan patron klien dalam pertanian desa, dalam pertanian kopi. Nah, bersama saya sudah ada teman saya. Halo, selamat, apa kabar? Saya baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibullah. Saya dipanggil sebagai Habib. Saya senang sekali bisa ikut ngobrol di podcast ini. Oke, kita langsung saja mulai ya. Mungkin banyak yang sudah pernah dengar tentang istilah patron klien, tapi sebenarnya tidak semua orang yang paham apa maksudnya itu. Jadi sebenarnya apa sih hubungan patron klien itu? Kalau sederhananya ya, patron klien itu adalah hubungan antara dua pihak yang saling membutuhkan, tapi posisi mereka tidak sama. Misalnya satu pihak itu ikutan lebih di atas itu kan. Misalnya dari segi ekonomi atau modalnya itu disebut sebagai patron. Dan sedangkan pihak yang membutuhkan bantuan dari patron tersebut disebut sebagai klien. Oh, kalau dalam konteks pertanian kopi, siapa yang menjadi patron dan siapa yang menjadi klien? Dalam buku saya baca itu kan, dan jurnal gitulah, ada tuh toko atau pedagang kumpulan biasanya jadi sebagai patron karena mereka punya modal, jaringan, pemasaran dan akses untuk menjual kopi ke pasar yang lebih luas. Sedangkan petani kopi menjadi kliennya. Kenapa? Karena mereka membutuhkan bantuan modal dan akses pasar dari toko tersebut. Oh, jadi hubungan ini sebenarnya sering terjadi di kehidupan petani juga ya? Ya kalau dibilang sih sering ya. Misalnya begini, seorang petani kopi butuh biaya yang besar untuk membeli pupuk, peralatan, atau input lainnya lah yang masih dibutuhkan ya untuk budidaya kopi sendiri kan, atau untuk kebutuhan sehari-hari mereka lah untuk kehidupannya. Nah, kadang mereka meminjam uang dari toko tersebut. Bahkan ketika musim panen, petani tersebut biasanya menjual kopinya kepada toko yang sedang membantu tadi. Jadi mereka langsung menjual ke toko tersebut lah, daripada menjual kepada orang lain kan. Jadi ada semacam kayak hubungan tidak tertulis ya? Ya betul sekali. Benar. Banyak hubungan patron klien yang selalu dibuat dalam perjanjian resmi. Tapi berdasarkan kepercayaan dan hubungan sosial yang sudah lama terjalin dua pihak tersebut. Menarik juga ya. Berarti sebenarnya hubungan ini tidak hanya tentang ekonomi saja ya, melainkan juga ada hubungan tentang hubungan sosial juga. Ya betul. Bahkan dalam beberapa kasus, hubungan ini bisa berlangsung bertahun-tahun. Toke kadang tidak hanya membantu dalam hal modal, tapi juga membantu petani ketika mereka sedang kesulitan. Misalnya saat harga kopi turun, atau ketika petani membutuhkan uang mendadak. Jadi makanya dari situ patron itu ngasih apa kan, modal atau apalah bantuan gitu kepada klien. Kalau begitu, jadi kalau hubungan ini terjadi berarti cukup menguntungkan untuk bagi petani ya? Sebenarnya dia ada suatu sisi berbeda. Di sisi pertama, mereka memang membantu karena petani jadi punya akses modal dan pasar mereka. Tanpa bantuan itu, mungkin akan lebih sulit bagi petani untuk menjual hasil panennya atau mendapatkan biaya produksi. Tapi biasanya kalau ada hubungan seperti ini, pasti ada di sisi lain juga ya kan? Tadi saya bilang kan ada dua sisi kan. Pertama tadi itu sudah membantu dari apa ya kan, modal pasar ya. Tapi selain membantu, hubungan ini juga bisa tergantung pada apa. Petani itu sebagai klien bergantung pada toke. Kenapa? Karena mereka sedang meminjam modal, akhirnya mereka menjual kopi kepada toke tersebut. Jadi nggak bisa jual kepada orang lain kan. Dan harganya juga bisa ditentukan dari toke tersebut. Jadi petani nggak bisa apa kan, naruh harga yang sesuai yang dia mau gitu. Harus standar gitu dari tokenya. Berarti dalam konteks ini berarti posisi petani itu lebih lemah daripada Ya, oke. itu sudah jelas ya. Dan itu salah satu masalah yang sering muncul dalam hubungan sosial patron klien gitu. Karena petani pada saat punya kewajiban moral untuk tetap menjual kepada toko yang sudah membantu mereka selama ini. Kalau menurut penelitian di jurnal itu sendiri, apakah hubungan patron klien ini lebih banyak membawa dampak positif atau negatif?
sebenarnya tidak bisa dibilang sepenuhnya negatif atau positif. Hubungan ini muncul karena kondisi ekonomi dan kebutuhan bagi petani. Peradaan Tokyo tersebut bisa menjadi solusi untuk mendapatkan modal akses pasar. Tapi di sisi lain, ketergantungan terlalu besar juga bisa menjadi masalah. Seperti tadi itu kan, yang harga dari apa petani itu jual kepada Tokyo harus standar Tokyo itu bisa terlalu mahal ya. Berarti bagi petani itu penting juga ya ada alternatif lain untuk yang akan dilakukannya. Betul. Karena misalnya melalui koperasi petani, bantuan pemerintah atau akses langsung ke pasar dengan atau langsung akses pasar pakai akses agak Tidak apa-apa, santai aja. dengan begitu petani tidak hanya bergantung pada satu pihak saja, bisa bergantung pada pihak lain itu seperti koperasi pasar tersebut. Kalau petani mempunyai lebih banyak pilihan, mereka juga bisa mendapatkan harga yang lebih baik. Ya, dan itu juga bisa meningkatkan kesejahteraan petani dalam jangka panjang. Dari pembahasan kita hari ini, kita bisa melihat bahwa hubungan patron klien dalam pertanian kopi sebenarnya cukup kompleks. Di satu sisi dapat membantu petani tetap dalam hal modal dan pemasaran, tetapi di sisi lain juga menciptakan ketergantungan sendiri. Benar, karena itu penting untuk memahami hubungan ini supaya kita bisa mencari cara yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Baiklah. Terima kasih atas penjelasannya dan diskusi kita pada hari ini. Menarik juga ya pembahasannya. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih juga sudah mengundang saya belajar kepada podcast ini ya. Kita bisa belajar lebih banyak. Saling belajar, Pak. Saling belajar. Oke. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Semoga pembahasan hari ini dan bisa menambah wawasan kita tentang kehidupan petani dan hubungan sosial yang ada di dalam suatu pertanian tersebut. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.